Halo Sobat UGM Channel, selamat datang. Halo Sobat UGM Channel, selamat datang di Pojok Bicara. Nah, kita kali ini bakal bahas, ya kebetulan kita bertepatan dengan Hari Raya Kartini ya. Betul. Sesuai dengan yang Outfit. terlihat guys. Jadi Cici pakai kebaya dengan batik. Ya kebaya yang instan gitu lah ya, jadi kayak simple aja. Betul. Tapi kita bakal banyak ngomong lagi nih, berbicaralah tentang Kartini. Nah, Seru tapi itu. sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih? Betul. Karena ya biasalah ya, seperti kata pepatah klise, Betul. tak kenal maka kita ya udah kenalan dulu. Ya guys ya. Kirain kalau tak kenal maka tak sayang. Aduh, nanti kalau terlanjur sayang susah loh guys. Jangan. Jadi kita Soalnya udah ada yang punya ya kalau kamu Oh. ya. nanti itu tidak boleh dibuka di depan layar ya guys. Kenapa? Ya, kita kenalan dulu. kita kenalan aja lah ya langsung ya. Halo sebelumnya, perkenalkan aku Cia. Di sini aku dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian TPHP angkatan 23. Dan sebelahku nih kita ngobrol juga sama siapa ya? Oke, halo semua. Aku Anggita. Aku dari Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi angkatan 2023 juga. Halo, salam kenal. Oke, salam kenal semuanya. Yuk. Nah, Wow, dilihatin TV kita tuh. kali ini sebenarnya nggak ada apa-apa ya guys. Kita Apa tuh? nggak ada sesuatu yang wajib kita bahas. Jadi kan tentang Kartini sih, tapi ya tetepan ya. Kartini tuh aku jadi keinget di zaman-zaman aku masih kecil gitu. Karena kita tuh harus biasanya tuh di make upin kayak, karena ya namanya juga anak kecil ya, dan dulu tuh banyak gitu loh lomba-lomba yang yang kayak fashion dress up show gitu ya? gitu. Jadi itu kalau setiap tahun ada Kartini lagi tuh yang ada di otak aku tuh selalu lomba fashion show, entah kenapa Kayak ya. bener-bener. Kayak tiba-tiba langsung ke flashback gitu loh. Kayak pakai baju-baju kalau nggak profesi, baju-baju adat nggak sih? Ya kayak yang kita pakai gini Iya, nih. betul. Terus habis itu mukanya nih selalu di make upin. Iya, dan terus tuh kayak yang paling excited itu bukan orangnya yang di make upin, Siapa tuh? tapi orang yang make upinnya nih guys. Kamu yang make upin siapa? Kebetulan nih kalau aku yang make upin pasti orang tuaku, kebetulan ya. Terus juga ya yang ikut-ikutin lomba juga mereka gitu. Dan ya Mereka yang excited ya? mereka yang excited guys. Dan itu sih kalau yang mengingatkanku tentang Kartini ya? dan itu kalau yang mengingatkanku tentang Kartini itu sih. Oke. Nah, kalau dari kita gimana sih kalau tentang Kartini tuh yang di pikiran tuh apa sih? Kalau Kartini sebenarnya top of mind-nya pasti berbaju adat ya. Jadi salah satu hari yang cukup seru sih karena kita bisa dress up, kita bisa berkain berbudaya tanpa orang tuh questioning, Iya, kamu kenapa kondangan nih? di mana Iya. gitu. Padahal menurut aku ya berkebaya ataupun baju atau kain dari daerah lainnya itu tuh seru banget loh kalau kita bisa mix and match buat daily gitu ya. Bisa mencerminkan kita Bener. tuh Indonesia juga punya banyak budaya kita nggak sih? Betul banget. Jadi kayak nggak cuma sebatas dipakai buat kalau kondangan atau misalnya hari-hari khusus, tapi di daily life tuh seru juga kok kita memadupadankan kebaya, kain. Ini aku pakai celana Kece, batik guys. gitu. Kita Lucu loh. kalau sehari-hari kita itu memperhatikan outfit kita, tuh artinya kita juga cinta dengan diri kita sendiri juga. Bener banget. Kita kayak take care of ourselves gitu ya. Kebetulan tuh kayak mamaku juga, ya walaupun juga bukan asli dari suku Jawa ataupun dari keturunannya, tapi mamaku tuh suka gitu loh untuk dandanin aku ketika aku masih kecil. Betul-betul. Kayak dulu tuh aku inget banget setiap kali ke sekolah itu tuh selalu aku tuh dikuncir kepalanya tuh kayak yang bentuk mahkota gitu loh, entah kenapa. Dikepang gitu. Dikepang-kepang gitu. Jadi tuh kayak kalau berbicara tentang orang tua tuh selalu yang memorable juga, dan ya apalagi sosok ibu dan mama gitu. Emang apa ya, kalau diimplementasikan atau kayak Kartini diartikan di zaman sekarang tuh
menurut aku banyak yang pasti memaknai Kartini itu sebagai ibunya, maksudnya sosok ibunya sendiri, mamanya sendiri itu sebagai sosok real dari RA Kartini ini. Kalau menurut aku kayak gitu. Kalau kamu gitu juga nggak? Kalau dari aku sendiri setuju, tapi nggak sepenuhnya karena banyak aspek yang di hidupku ini nggak cuma dari mamahku doang, tapi aku juga bertemu sama keluargaku lain, sosok-sosok Kartini lain yang banyak membantu dan ya sangat apa ya, Kartini menurutku tuh orang yang bisa memberikan inspirasi dan kayak bikin aku mau berusaha untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Dan selain mama aku, di keluarga aku itu juga ada nenek aku dan juga ada bibi aku yang kayak dari kecil itu tuh mereka selalu menjadi apa ya, role model dan juga tempat yang aku pandang gitulah istilahnya. Berarti emang sebenarnya Kartini tuh bisa dimaknai dengan banyak banget hal sih ya jadinya. Menurutku gak cuma satu orang sih kita. Benar. Nah kalau dari kamu tadi hanya ibunya aja ya? Kalau aku kenapa main fokusnya di mama, karena menurut aku ya, kalau kalian udah lihat konten UGM Channel edisi Kartini, ditonton ya. kalian pasti tahu kenapa aku menganggap mamaku tuh sebagai embodiment dari Kartini itu sendiri, karena mama aku hard worker banget, karena segala macam badai dan semuanya masalah di hidup tuh semua bisa ditanggulangi gitu loh. Ya, Mamaku powerful banget, benar-benar bertangan baja banget, strong banget, kuat banget. Ini kalau mama aku nonton sih dia akan narsis. Dia kayak bangga banget. Aku nggak nyangka. Dia kita pasti mama aku akan narsis banget kalau ada video ini beli tonton. Iya. Nah, tapi kita kayak penasaran juga nggak sih Sobat UGM Channel tuh kira-kira menurut kalian Kartini itu seperti apa sih? Betul. Boleh nggak sih komen di bawah? Boleh banget. Nanti kita mau tahu juga cerita-cerita sosok Kartini yang kamu temukan di kehidupan kamu gitu. Tadi ngomongin kita terus tentang makna Kartini lah. Tapi tuh kalau misalnya kita bisa memutar balik waktu, kita bisa flashback. Kamu tuh ada hal yang ingin disampaikan gak? Kalau misalnya kamu nih pas ketemu sama Kartini di masa itu gitu ya. Bisa ngobrol gitu ya. Berkesempatan. Mungkin aku buka dulu dengan berterima kasih kali ya, karena jadi banyak kesempatan yang terbuka gitu. Udah nggak tabu gitu loh ketika melihat seorang perempuan bersinar karena misalnya pendidikannya tinggi, karirnya cemerlang gitu. Kalau orang-orang di zaman dahulu aja bisa memperjuangkan itu, apalagi kita yang sekarang. Benar. Memang sih tentu kayak tantangannya bakal beda, dan di sekarang yang karena perjuangan beliau kan kita juga udah banyak bisa mengakses kemudahan. Setiap pilihan kita pasti ada downside-nya juga, tapi juga ada highlights-nya di mana dengan terbukanya kesempatan kita untuk mengejar mimpi dan banyak yang bisa kita eksplor di dunia ini tuh pasti bikin ada capeknya, ada burnout-nya. Pasti sih itu. Jadi kita ketika berusaha resiko juga ya jadinya. Capek itu adalah investasi. Investasi. Betul. Istilahnya kalau kita mau belajar itu pasti capek. Kita keluar dari zona nyaman juga ya pasti capek. Benar. Tapi ya udah, kita akhirnya memilih capek itu ya. Iya, betul. Jadi untuk bisa kita berkembang, bertumbuh, akhirnya kita kayak pick a struggle gitulah. Nanti mau capeknya sekarang dengan segala kesibukan yang emang berdampak positif buat kita, atau mau capeknya nanti capek mengeluh gitu nanti karena kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Worth it lah ya capeknya, worth it gitu. Pasti kita belajar sesuatu. Dimanapun kita berada tuh pasti ketika ada masalah, ketika ada capek, kalau kita pilih jadi orang yang pantang menyerah seperti yang kita pelajari juga dari sosok-sosok Kartini yang udah tadi kita ceritakan bersama itu, kita artinya juga udah kembalilah
kembali mengenang dan melanjutkan nilai-nilai yang udah Kartini bangun semenjak dahulu. Kita kayak melanjutkan perjuangan Betul, gitu lah ya. guys. Jangan menyerah. Kartini sudah bersusah-susah menyetarakan pendidikan dan juga ya intinya untuk Indonesia, dan kita sekarang adalah penerus dari Kartini itu. Jadi jangan lelah untuk belajar, jangan takut untuk capek ya guys. Betul. Make a struggle aja guys. Yoi. Kan mau capek sekarang apa capek nanti di masa tua. Wah, quotes of the day. Tapi ini guys. dipotong ya. Takut banget Iya, loh, takut editor. banget. Nah, oke, kayaknya seru banget gak sih kita tuh bahas tentang Kartini ini. Oke, sampai di sini pojok bicara kita yang bicarakan tentang Kartini. See you on the next episode. Bye.